Kembali lagi bersama kami, Shalom, di Shalom. ada di LA untuk jadi berkat yang luar biasa. Satu kemurahan Tuhan kalau hari ini kita memasuki satu kitab Filipi, di mana kita belajar masih dari Rasul Paulus yang memberitakan Tuhan di kitab Filipi ini untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama mempelajari kitab ini. Bersama saya ada Pastor Junri Aloy yang akan membimbing kami untuk kami bisa menangkap apa yang terjadi dalam kitab Filipi ini untuk kita bisa terapkan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam masa depan kita, dan kita akan melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Ada satu hal yang luar biasa di sini bahwa sukacita bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus. Itu menjadikan satu tema yang luar biasa dalam kitab ini. Untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita sukacita di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita menyerahkan kepada hambanya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat segalanya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bangga melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberikan segalanya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu yang ada ini kepada tangan-Mu Tuhan, biar pembicaraan kami boleh menyatakan kemurahan Tuhan yang besar, dan kami boleh diberkati, kami boleh dilawat Tuhan, dan kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru dari kitab ini Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan waktu yang ada ini kepada tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Pastor Junri Alon, untuk membimbing kami untuk masuk dalam kitab Filipi. Ya, terima kasih Pastor Stanfrey. Shalom. Kita bertemu kembali dalam channel ini. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mempelajari kitab-kitab suci, ada sesuatu yang baru yang kita akan terima dan kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Karena semakin banyak kita membaca firman, semakin banyak pengaruh firman dalam diri kita. Maka bacalah secara berurut, bacalah secara sistematik, bacalah secara rutin apa yang menjadi bagian dalam kitab-kitab suci, khususnya kitab-kitab yang kita akan bahas dalam bagian ini. Kita akan membahas kitab Filipi. Kitab Filipi adalah salah satu dari kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara di Roma, lalu kemudian dia menulis dari dalam penjara itu kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, yang ada di luar penjara. Nah, tema dari kitab Filipi ini adalah sukacita dalam hidup orang Kristen yang mempersembahkan dirinya bagi Kristus. Jadi sukacita orang Kristen di dalam Kristus. Nah, bayangkan sesuatu yang disampaikan oleh Paulus berkaitan dengan sukacita dalam hidup orang percaya, tetapi orang yang menulis itu sedang ada dalam penjara. Itu Rasul Paulus, dia ada dalam ruangan yang terbatas, tidak bisa bebas, sangat sempit, tidak seperti orang yang ada di luar penjara, tetapi yang luar biasa itu dia menulis kepada orang-orang yang di luar penjara dengan sebuah tekanan, dengan sebuah tema, bersukacita. Ini luar biasa. Bagaimana, apa yang menjadi rahasia sehingga Paulus bisa menulis surat sukacita, sementara dia sendiri ada dalam penjara? Harusnya normalnya itu orang di luar penjara membesuk atau mengunjungi orang yang di luar penjara, orang yang di dalam penjara. Biasanya orang dari luar penjara itu membawa makanan, membawa kebutuhan-kebutuhan kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Tetapi ini berbeda. Paulus menghibur orang-orang yang ada di luar penjara, yaitu jemaat di Filipi. Menghibur supaya mereka bertahan di dalam sukacita. Juga Paulus ingin berterima kasih kepada jemaat di Filipi karena mereka membawa persembahan, pemberian yang dikirim dengan perantaran Epafroditus. Itu dalam Filipi 4 ayat 14 sampai 19. Dia mendapatkan kabar, Paulus mendapatkan kabar dari Epafroditus mengenai keadaan jemaat di Filipi. Dan dia bersyukur. Kita tahu bahwa jemaat di Filipi ini didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 40. Itu adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Nah, ketika dia masuk dan dia berada di kota Filipi, dia bertemu dengan 3 tokoh penting di Filipi. Yang pertama adalah seorang yang punya roh tenung, yang dilayani Paulus. Lalu orang yang wanita punya roh tenung itu dibebaskan. Lalu bertobat.
setannya diusir, lalu perempuan itu menjadi pengikut Kristus. Itu yang pertama. Itu ada di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16. Yang kedua adalah kepala penjara Filipi. Waktu Paulus dan Silas di penjara, oleh kepala penjara itu, kepala penjara Romawi, mereka di dalam penjara itu kemudian berdoa. Tengah malam ketika mereka berdoa, lalu gempa terjadi. Lalu pintu-pintu penjara itu terbuka. Para tahanan kemudian mulai siap-siap untuk kabur dari penjara. Tapi Paulus kemudian menahan mereka semua. Paulus berkata, jangan kabur. Dan yang menarik itu adalah kepala penjara itu ketika melihat penjaranya sudah terbongkar, sudah hancur pintu-pintu penjaranya, dia mau bunuh diri. Tapi ketika dia dilihat oleh Paulus hendak mau bunuh diri, Paulus berkata, jangan bunuh diri. Karena tawanannya nggak kabur, tawanannya masih ada di sini. Lalu muncul sebuah ayat yang sangat penting. Kepala penjara itu berkata kepada Paulus, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Nah, Paulus berkata kepada kepala penjara itu dalam satu kata dan satu ayat yang sangat terkenal, biasanya kita dengarkan itu. Paulus berkata, berikan dirimu kepada Tuhan, bertobat dan dibaptis, maka kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Satu orang percaya, maka seluruh keluarganya akan diselamatkan. Itu adalah pengalaman kepala penjara di Filipi. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16. Paulus melayani kepala penjara Filipi itu, lalu dia bertobat. Lalu seluruh keluarganya dibaptis menjadi percaya. Lalu orang-orang yang menjadi bawahan dari kepala penjara itu juga ikut dibaptis. Mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Yang ketiga, tokoh penting dalam perjalanan Paulus di Filipi, lalu dia melayani di kota Filipi. Yang ketiga adalah Lydia. Lydia adalah seorang businesswoman. Seorang pengusaha kain ungu dari kota Tiatira. Tapi dia berdomisili, dia tinggal di Filipi. Lalu Paulus melayani Lydia, lalu Lydia bertobat. Apa yang terjadi? Rumah Lydia itu jadi tempat ibadah. Dia membuka rumah, wanita yang bernama Lydia itu, membuka rumahnya untuk tempat ibadah. Paulus melayani di situ. Dan muncul kemudian orang-orang yang percaya. Banyak orang-orang yang bertobat, dilayani. Jadi di kota Filipi, dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus melayani 3 orang penting. Perempuan yang punya roh tenung, kepala penjara, dan wanita yang bernama Lydia. Nah, di kota Filipi itu kemudian terbentuk gereja. Lalu Paulus kemudian mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi berkaitan dengan keadaan mereka. Paulus berkata untuk mereka tetap bersukacita. Misalnya Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah di dalam Kristus. Apapun masalah kita, kalau kita memandang Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita akan tetap terus bersukacita. Sama seperti Paulus. Dia ada dalam penjara. Tapi tetap bersukacita. Mungkin hari-hari ini kita terpenjara di rumah kita karena nggak boleh keluar. Stay at home, work from home, study from home. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Mungkin kita merasa seperti dalam penjara. Tapi kalau ada Kristus dalam diri kita, rumah atau bahkan penjara secara fisik tidak akan bisa membentengi kita, tidak akan bisa membelenggu kita. Sama seperti salah seorang penginjil yang mungkin kita kenal, namanya Pak Saifuddin Ibrahim. Di penjara pun dia memberitakan Injil dan banyak orang bertobat, banyak orang bertobat di jamaah Tuhan, mengenal Tuhan di dalam penjara. Ini seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Di dalam penjara pun kita bisa masih bersukacita, bahkan dengan efektif kita melayani. Karena orang yang efektif adalah orang yang bukan sekedar sibuk. Sibuk belum tentu produktif. Orang yang produktif itu adalah orang yang fokus. Bisa saja orang sibuk tapi nggak produktif. Nah, jangan seperti itu. Kita harus jadi orang yang produktif, bukan sekedar sibuk. Sibuk-sibuk nggak ngapa-ngapain, nggak menghasilkan apa-apa juga banyak. Banyak orang sibuk saja di dunia ini, tapi nggak produktif. Nggak menghasilkan buah dalam hidupnya. Tanda orang yang sibuk itu adalah dikejar-kejar begitu. Dikejar-kejar deadline, tapi kemudian terburu-buru. Tapi orang yang produktif itu dia fokus kepada hal-hal yang penting. Dia fokus kepada hal-hal yang utama dalam hidupnya. Dia hanya mengejar sesuatu yang bermakna dalam hidupnya. Dia tidak mengejar sembarangan hal. Tapi dia fokus kepada sesuatu yang berharga. Yaitu Tuhan dan firman Tuhan. Karena hidup ini soal nilai, bukan? Virus corona ini mengajar kepada kita betapa berharganya hidup kita.
Karena sekali kena corona, wah kita sulit. Kalau kita nggak siap, orang bisa mati kan? Tetapi peristiwa yang ada di Amerika, George Floyd itu mengajar kita mengenai nilai sesama kita. Nilai dari orang lain. Karena dia kemudian ditekan oleh polisi, lehernya kena lututnya dari polisi itu, lalu dia mati. Pelajaran mengenai George Floyd membuat kita menghargai nilai sesama kita. Tidak boleh semena-mena atau sewenang-wenang dengan sesama kita. Corona ini, virus corona ini, COVID-19 ini mengajar kepada kita mengenai nilai hidup kita. Paulus juga memberikan teladan itu. Di tengah-tengah penjara pun, dia berkata kepada orang jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita. Bersukacita di dalam Kristus. Hidup kita di dalam Kristus itu harus memiliki buah. Harus fruitful. Harus menghasilkan buah. Jangan sekedar hidup. Hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi pertanyaannya, adakah buah dalam hidup kita? Apakah kita produktif menghasilkan buah bagi Tuhan? Atau buat diri kita sendiri saja? Kita makin kaya, makin punya banyak, tapi tidak bawa jiwa-jiwa. Rohani kita makin kering. Sudah berapa kali kita membaca Alkitab? Sudah berapa jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Sudah berapa jiwa orang-orang yang kita tolong, kita kuatkan, kita bantu? Banyak orang yang nggak ngapa-ngapain hidup di dunia ini. Sekedar hidup saja. Nggak fruitful. Berbahaya. Kita harus hidup bersukacita. Seperti Paulus. Di penjara pun dia tetap bersemangat memberitakan Injil, menguatkan orang-orang yang ada di luar penjara itu jemaat di Filipi. Nah, garis besar dari kitab Filipi ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah Paulus menekankan atau memberi informasi mengenai keadaannya. Keadaannya ketika dia di dalam penjara. Itu poin yang pertama. Paulus kemudian menyampaikan bahwa di dalam penjara pun Paulus itu memberitakan Injil. Injil mengalami kemajuan karena Paulus, walaupun dia di penjara. Di penjara pun dia efektif. Dia menulis 4 surat dari penjara. Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Bayangkan itu. 4 surat dihasilkan oleh Paulus ketika dia ada dalam penjara. Dan 4 surat itu menjadi empat bagian itu dalam perjanjian baru kita yang kita baca. Itu kitab Filipi, kitab Efesus, kitab Kolose, dan kitab Filemon. Bahkan dari dalam penjara, dia menghasilkan kitab-kitab perjanjian baru. Luar biasa. Paulus berkata bahwa dia mengalami pemenjaraan, tetapi itu pun menghasilkan kemajuan bagi Injil. Juga Paulus mengatakan bahwa sekalipun dia dalam ruangan terbatas, Injil Kristus tetap diberitakan. Dalam segala hal, Kristus harus diberitakan. Di dalam segala keadaan, Kristus harus menjadi nomor 1. Keberadaan Paulus juga dijelaskan dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 19-26. Dia berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Kalau mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Jadi baik hidup atau mati, dia adalah milik Kristus. Dia harus menghasilkan buah. Nah itu Paulus. Dia menjelaskan keberadaan dirinya di kitab Filipi. Filipi pasal 1 khususnya. Bagian yang kedua adalah karya Paulus terhadap kemajuan gereja. Paulus menasihatin jemaat di Filipi untuk melakukan 4 hal. Tetap setia. Itu yang pertama. Banyak orang tidak setia, kan? Tadinya berapi-api melayani, kemudian ada tantangan, dia mundur. Ketika dia mulai sungguh-sungguh, lalu ada banyak tantangan persoalan, dia mundur. Maka Yesus pernah berkata, yang terdahulu bisa jadi yang terkemudian. Yang terdepan bisa jadi yang terbelakang. Jadi kita harus konsisten sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya. Apapun masalah kita. Apapun persoalan kita. Kita harus bertahan sampai akhir. Karena yang kita kejar itu mahkota kehidupan. Sampai pada akhirnya. Yang menang itu adalah yang bertahan sampai finish. Maka Paulus berkata, aku memusatkan pandanganku ke depan. Aku tidak mengingat-ingat masa lalu. Aku fokus ke depan saja. Yes. Jadi tetap setia. Yang kedua bersatu. Lidi 1 biji, 1 batang tidak bisa menyapu lantai atau halaman. Tapi lidi yang kumpul satu-satu menjadi diikat dalam satu bagian, satu tali, dia bisa menyapu halaman yang luas. Jadi kesatuan itu penting. Kalau udah nggak ada roh kesatuan itu repot. Perpecahan terjadi, iblis bisa pakai
perpecahan. Kalau nggak ada kesatuan itu repot. Yang ketiga, Paulus ingin memberi nasihat kepada jemaat di Filipi untuk merendahkan diri dan menjadi hamba. Humble. Karena yang terbesar adalah yang melayani, bukan yang jadi bos. Yes. Yang terbesar di antara pelayan-pelayan itu adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Yesus saja membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan dia guru, rabi, Tuhan. Dia membasuh kaki murid-murid. Dia membasuh satu-satu. Dan kaki itu lambang kehinaan karena kotor. Di Timur Tengah orang jalan di pasir, di debu. Itu hanya pekerjaan para budak saja yang membersihkan kaki. Tapi Yesus memberi teladan, bukan hanya mengajar. Dia memberi teladan membasuh kaki murid-muridnya. Itu artinya apa? Kerendahan hati. Paulus mengajar jemaat di Filipi untuk merendahkan hati, merendahkan diri, dan menjadi hamba. Siapa yang terbesar kata Tuhan? Yaitu mereka yang melayani. Melayani itu jadi keset. Tapi kita memiliki upaya yang terbesar. Yang keempat, Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk taat dan berperilaku tidak bercela. Artinya menjaga kekudusan hidup. Tidak mencemari diri kita dengan dosa. Dunia ini banyak mencemari dengan dosa. Pornografi, perilaku seksual, macam-macam yang terjadi. Perilaku seksual yang menyimpang, suka sesama jenis, homo, lesbian, perselingkuhan, persinahan, macam-macam yang terjadi. Tapi sekali waktu kita akan bertanggung jawab sama Tuhan. Maka jagalah kekudusan hidup kita. Jagalah hidup kita bersih, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Seperti pengantin, putih, mempelai yang putih. Kan mempelai pria Kristus, mempelai wanita itu gereja. Mempelai wanita gereja harus mempersiapkan jubah putih. Tidak ada kotor, tidak ada noda, tidak ada celah. Yes. Kita sebagai gereja Tuhan harus mempersiapkan diri kita. Paulus memberi nasihat itu untuk taat sampai mati seperti Kristus. Dan juga berperilaku tidak bercela. Paulus juga memberi nasihat supaya jemaat di Filipi itu punya kemantapan dan kerukunan, tidak konflik. Punya kesatuan hati, mantap, rukun. Juga mereka penuh dengan sukacita dan lemah lembut. Filipi 4 ayat 4-5. Mereka tetap bersukacita. Bersukacita bukan karena tidak ada masalah. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tanpa masalah. Semua orang pasti punya masalah. Tapi masalah itu tidak membuat orang Kristen itu luntur. Masalah tidak menghancurkan orang Kristen. Masalah itu akan membuat kita bergantung kepada Tuhan lebih kuat dan kita akan menang terhadap masalah. Makin besar masalah kita, makin besar mujizat yang kita akan terima. Yes. Jadi masalah itu membuat kita melihat kemuliaan Tuhan lebih besar. Orang yang hidup tanpa masalah, dia nggak akan pernah lihat mujizat Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi itu akan membuat kita melihat mujizat Tuhan. Pastor Stanford ini banyak melihat mujizat Tuhan. Mulai dari urus SIM dan urus pekerjaan. Dan kemudian dia melihat banyak mujizat terjadi di sana. Karena kuasa Tuhan yang terjadi. Makin banyak masalah, makin banyak mujizat. Makin tidak ada masalah hidup kita, hati-hati. Sebentar lagi orang yang tidak ada masalah itu mungkin akan tertidur. Dia terlena, lalu jatuh. Seperti Daud ketika harusnya dia pergi perang, dia nggak pergi perang, lalu dia lihat Batseba yang mandi, lalu apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa. Masalah diperlukan bagi diri kita supaya kita berhati-hati, supaya kita melihat Tuhan dan belajar bergantung kepada Tuhan setiap saat. Karena iblis itu mengaum-ngaum seperti singa yang mengelilingi kita, mencari mangsa untuk dapat diterkamnya. Maka kita harus berhati-hati, berjaga-jaga senantiasa. Berdoalah, Paulus berkata, berdoalah senantiasa. Berjaga-jagalah senantiasa. Sebab kalau orang lengah, iblis akan masuk dan menguasai kita. Maka berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Paulus juga memberikan nasihat supaya bebas dari kekhawatiran. Banyak orang takut, banyak orang khawatir seperti COVID-19 sekarang. Takut. Tapi ketakutan tidak membunuh iman kita. Ketakutan membuat kita makin dekat dengan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Karena ketakutan bisa membunuh iman kita kalau kita sedikit-sedikit takut. Kita harus berdoa ketika kita takut untuk menyerahkan ketakutan kita kepada Kristus, kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membebaskan kita dari rasa takut kita. Kita berserah kepada Tuhan untuk khawatir, ketakutan. Kan Tuhan Yesus bilang, marilah kepada aku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Jadi bebaskan diri kita dari rasa takut. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jangan takut. Saya baca ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Begini bunyi firman Tuhan, Filipi 4 ayat 6 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mengalami takut, kita nyatakan kepada Allah ketakutan kita. Berikan kepada Allah. Ucapkan, sampaikan kepada Allah. Dengan ucapan syukur. Supaya Allah memenuhi kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Kekhawatiran itu natural, wajar. Tapi jangan kemudian kekhawatiran, ketakutan kita mematikan atau membunuh iman kita. Membunuh pengharapan kita kepada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran harus menjadi pemicu untuk kita berseru kepada Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan yang terakhir, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi untuk mengendalikan pikiran dan kehendak mereka. Itu Filipi 4 ayat 8-9. Dikendalikan. Filipi 4 ayat 8-9 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kendalikan pikiran kita dan kehendak kita. Supaya kita memuliakan Tuhan. Memikirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan saja. Isilah pikiran kita dengan hal yang positif, hal yang kudus, hal yang benar, hal yang mulia, hal yang memuliakan Tuhan saja. Jangan isi dengan sampah, jangan isi dengan informasi hoax, jangan isi yang membuat kita khawatir, membuat kita takut. Jangan. Kita baca firman, penuhi hati kita, jiwa kita, hidup kita dengan firman. Supaya firman itu akan menguasai hidup kita dan memberkati hidup kita. Mulai sekarang ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan, Pak. Ada sama-sama. yang luar biasa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa satu kata, kita harus bisa bertahan setia sampai akhir kehidupan kita, yaitu tetap setia andalkan Tuhan. Jadi nggak rugi kalau kita mempelajari satu lagu yang mengatakan tetap setia, dimanapun kita berada. Sudahkah kita tetap setia sama Tuhan sampai akhir kehidupan kita, untuk kita bisa bertemu sama Tuhan. Dan yang kedua, melalui kesatuan, kita bisa bersatu, bekerja sama buat Tuhan, itu jauh lebih dahsyat dibandingkan kita kerja sendiri-sendiri. Karena iblis berusaha merusak kehidupan kita untuk kita semakin hari kita tidak mau bersatu. Sedangkan Tuhan menginginkan kita untuk kita saling bersatu, saling bekerja sama untuk memenangkan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Untuk semua orang percaya dan semua orang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terus, satu pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita, sudahkah kita merendahkan diri sama seperti Yesus, yang Yesus membasuh kaki. Bahkan siapakah Yesus itu? Dia bisa membasuh kaki para murid-muridnya. Sedangkan dia adalah Raja yang ajaib. Dia adalah Tuhan Agung kita. Tapi dia merelakan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Nah, sudahkah kita merendahkan diri kita untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Nah, yang selanjutnya, bahwa sudahkah kita taat dan setia sama Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, maka kita akan melihat kemurahan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang kami dapatkan ketika kami belajari dari kitab Filipi ini. Makanya kita perlu belajar cita-cita, andalkan Tuhan, tetap setia, merendahkan diri, dan taat kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kemurahan demi kemurahan, mujizatnya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Di masa yang sulit, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Betul ya, Pak ya? Ada tambahan. Amin. Luar biasa. Itu yang kami dapat, yang kami bisa lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya mengencourage semua orang
yang melihat video ini, jangan pernah lupa untuk tetap setia dan andalkan Tuhan, maka kita akan melihat kemurahan Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita melihat ketika kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita ke jalannya dan kita akan mendapat berkat yang besar dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Makanya ada satu lagu mengatakan kemurahanmu lebih dari hidup. Karena apa? Kemurahan Tuhan itu jauh lebih hidup daripada apa yang ada dalam muka bumi ini. Kemurahan Tuhan jauh lebih hidup daripada COVID-19. Kemurahan Tuhan jauh lebih hidup daripada riots dan lain sebagainya, demo dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita belajarkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Bergantunglah sepenuhnya sama Tuhan. Maka kita akan melihat mujizatnya terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih buat waktu yang ada. Jangan pernah lupa subscribe channel ini untuk kita bisa menjadi berkat yang luar biasa. Karena kita bisa ada oleh karena kemurahan Tuhan. Maka kita akan melihat mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Terus, bantu kami dalam doa, untuk kami bisa menjadi saluran berkat, dan kami akan berdoa juga bukan buat setiap orang yang melihat video ini, untuk mereka diberkati. Jika Bapak Ibu membutuhkan uluran tangan doa, jangan pernah lupa. Tulis di kolom di bawah ini, bahkan email kami, bahkan kami sudah memasukkan nomor telepon kami untuk menghubungi kami. Kami siap membantu dalam doa. Dan kami akan men-support Bapak Ibu semuanya untuk melihat kemurahan Tuhan. Bahkan kami akan membimbing untuk melihat kedahsyatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan bahkan Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kedahsyatan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh belajar tetap setia, andalkan Tuhan, dan memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami akan melihat mujizatnya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Khususnya di masa-masa yang sulit ini, Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau taat sama Tuhan, dan kami akan melihat kemurahan Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang ada Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami, biar Tuhan membimbing kami, untuk kami diperlengkapi makin hari makin dahsyat. Dan kemurahan Tuhan makin hari makin luar biasa dalam kehidupan kami. Bersyukur, terima kasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Pak Jundi Tuhan, berkati hamba-Mu juga Tuhan. Kiranya berkat yang luar biasa, yang supranatural terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh diberkati Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat waktu yang sungguh singkat dan ini padat dan luar biasa ini. Dan kami boleh diberkati, kami boleh menerima sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Sampai ketemu di kitab-kitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. God bless. God bless.